kasih, kami bersyukur buat anugerah kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kalau saat ini kami ada itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Memberikan kesempatan bagi kami untuk bertobat, untuk memperbaharui hidup kami, agar pada hari kedatangan-Mu atau pada saat Engkau menjemput hidup kami kedapatan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa ucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan Amin. Shalom. Ya, baik, silakan saudara. Ya, saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini adalah persiapkan diri pada hari Tuhan. Ya, saudara, persiapkan diri pada hari Tuhan. Ya, saudara, hari Tuhan itu adalah hari di mana Tuhan Yesus memerintah sebagai Raja. Dia akan datang lagi, saudara, untuk menjemput saudara dan saya. Dan nanti dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun untuk kita memerintah bersama dia. Ya. Nah, saudara, persiapkan diri kita pada hari Tuhan. Ya, kita akan buka dalam Maliaki pasal yang keempat ayat 5 dan ke-6. Maliaki itu yang terakhir dari perjanjian lama sebelum Matius. Ya, sebelum Matius itu kitab Maliaki. Maliaki 4 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Yuk kita baca sama-sama. Maliaki 4 ayat 5 dan yang ke-6. Ya, yang sudah ketemu kita baca sama-sama. 2, 3. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Ya, saudara, dikatakan sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan. Ya, yaitu dikatakan hari yang besar dan dahsyat. Ya, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Ya, supaya jangan aku datang memukul bumi atau mengutuk bumi sehingga musnah. Ya, nah saudara, ini digenapi di dalam diri Yohanes Pembaptis. Ya, ada roh Elia di sana. Ya, coba kita akan baca dalam Lukas 1 ayat yang ke-17. Lukas 1 ayat yang ke-17. Bagaimana saudara, malaikat Gabriel menyampaikan pesan kepada Zakaria bahwa anak yang akan dilahirkan Elisabeth itu dikatakan akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Ya, ayat yang ke-16, 17, kita baca 16, 17. Ya, yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Terus, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam apa? Dalam roh dan kuasa Elia. Untuk apa, saudara? Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Perhatikan. Terus lagi. Dan hati orang durhaka kepada pikiran orang benar. Terus. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah, saudara, khotbah apa yang pertama yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis? Coba kita akan buka di dalam Lukas pasal yang ketiga. Ya, saudara, khotbah apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis? Lukas 3 ayat yang ketiga. Coba kita akan baca sama-sama. 2, 3. Maka datanglah Yohanes ke seluruh
daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya, saudara, berbalik itu adalah pengertian dari bertobat. Ya, bertobat artinya berbalik. Ya, nah saudara, terus next slide-nya. Ya, nah yang terpenting saudara untuk menyiapkan suatu umat yang layak di hadapan Tuhan menyambut kedatangan Tuhan adalah pertobatan hati. Katakan sama-sama, pertobatan hati. Ya, karena pertobatan itu harus dimulai dari hati. Ya, kita nggak bisa lihat dari segi luarnya, ya saudara, tetapi kita bisa lihat dari dalamnya. Hati yang bagaimana? Dikatakan hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, ya. Dan dikatakan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, ya. Dikatakan supaya aku datang, jangan datang memukul atau mengutuk bumi sehingga musnah, ya. Nah saudara, inilah yang menjadi tujuan, ya saudara, sehingga Tuhan datang ke dalam dunia. Dikatakan menjelang kedatangan Tuhan bahwa ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik, ya, kepada anak-anaknya. Slide-nya, ya. Nah saudara, nanti dulu sebentar, ya, oke. Nah, hati yang berbalik kepada bapak-bapak, kepada anak itu berbicara tentang kasih, ya, ya, pemulihan. Karena memang di akhir zaman, saudara, kasih semakin dingin. Terlebih Tuhan ingin memulihkan keluarga. Katakan sama-sama, Tuhan mau memulihkan keluarga. Dua lembaga yang Tuhan ciptakan, yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah gereja. Itu dibentuk oleh Tuhan. Kenapa? Karena ini penting. Ya, keluarga kita kuat, maka semua anak-anak kita kuat. Mereka di luar tidak akan terpengaruh oleh arus dunia. Ya. Nah, zaman sekarang kita lihat bahwa iblis ingin menghancurkan keluarga, saudara. Ya, kita lihat bagaimana keadaan zaman akhir ini, ya, saudara, bahwa bapak-bapak tidak berfungsi sebagai kepala keluarga, ya, dan juga bicara hati anak kepada bapaknya itu bicara tentang ketaatan, ya. Dan firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius 3 bahwa pada akhir zaman anak akan berontak terhadap orang tua. Nah, inilah keadaan zaman kita. Orang tuanya nggak perhatiin anaknya, anaknya berontak sama orang tuanya. Saudara lihat sekarang, ya, kejahatan saudara sudah umur 14 tahun itu sudah bisa melakukan pembunuhan, ya, sehingga memang tidak terjerat oleh hukum. Karena hukum itu 17 tahun ke atas dia baru bisa terjerat. Tapi 14 tahun mereka sudah bisa melakukan perbuatan yang jahat, pembunuhan, ya, kekerasan. Karena apa? Mereka melihat yang di atas, ya. Mereka lihat saudara, ya, di televisi gimana orang dewasa melakukan kekerasan, saudara. Mereka contoh. Kemudian anak-anak yang remaja juga mereka melakukan percabulan, mereka contoh di atasnya. Sehingga saudara, gambaran Allah itu rusak. Kenapa? Iblis ingin merusak keluarga. Betul? Ya, sekarang kita lihat saudara, orang benar dibully. Ya, justru dibully orang benar. Ya, karena apa? Gambar Allah sudah rusak. Karena keluarga sudah rusak. Ya. Kemudian yang paling parah adalah saudara, sekarang kegerakan yang besar itu LGBT. Ya, lesbian, bisek, ya, gay, bisek, LGBT, transgender. Dan pakai Q lagi, satu lagi. Saudara, sekarang jenis kelamin ada berapa ya? Ada berapa ya? Udah puluhan, saudara. Bayangkan orang udah, hancur lah, saudara. Betul apa enggak? Ya, sekarang saudara lihat di negara-negara barat. Kalau di negara barat mereka nggak jauh dari seks. Kalau di negara-negara timur identik dengan kekerasan. Itu nggak jauh. Ya. Kita lihat itu gambar rusak. Anak-anak kecil melihat orang dewasa melakukan kekerasan, mereka lakukan kekerasan. Mereka lihat orang dewasa, saudara, melakukan seks bebas,
mereka lakukan seks bebas. Ini zaman semakin rusak. Karena itu iblis pengen menghancurkan keluarga. Nah saudara dan saya, kita harus bina keluarga kita. Amin. Karena apa saudara? Tuhan mau memulihkan keluarga kita. Sehingga anak jadi taat sama orang tuanya. Orang tua jadi contoh dan teladan. Ya, dia mengasihi. Ya, saudara, jarang orang yang zaman sekarang mereka, saudara, bahkan zaman sekarang anak-anak muda kalau ditanya mau punya anak apa enggak, mereka kepada nggak mau punya anak, saudara. Betul apa enggak? Kebanyakan. Apalagi di negara-negara barat, saudara, negara barat itu nggak mau punya anak. Mereka pengen cuma kenikmatan seksual, tapi mereka nggak mau punya tanggung jawab, nggak mau susah. Ya, sehingga generasi semakin lama semakin habis. Itu negara-negara Eropa, saudara. Ya. Nah sebaliknya di negara-negara timur, saudara, punya istri banyak, anak banyak, kita kuasai bumi. Ya, penginjilan lewat apa saudara? Lewat pertumbuhan biologis. Ya, kita lihat di negara Eropa saudara, lebih banyak saudara pendatang dibandingkan penduduk aslinya. Betul apa enggak? Ya, nah inilah keadaan zaman. Ya, saudara, dan Tuhan mau pulihkan keadaan ini menjelang hari datangnya Tuhan. Ya, dikatakan kalau tidak Tuhan akan mengutuk. Nah, ini dunia yang semakin hari ini, saudara, adalah dunia yang terkutuk. Dikatakan supaya jangan aku datang memukul bumi atau mengutuk bumi sehingga musnah. Ya, saudara, Tuhan menciptakan keluarga supaya di dalam keluarga itu ada miniatur kecil sehingga mereka boleh merasakan suasana surgawi di tengah-tengah kita. Amin. Nah sekarang kan anak-anak pada nggak betah di rumah, pada keluar, saudara. Ya, karena apa? Kepalanya yang belum dipulihkan. Ya, amin. Saudara yang kepala keluarga angkat tangan. Mau dipulihkan? Amin. Ya, supaya jangan Tuhan datang mengutuk. Artinya apa? Akan terkutuk ini semua keturunan di bawah kita, terkutuk semua. Jadi kalau saya hidup kudus, berarti saya bukan hanya jaga diri, tapi juga saya jaga anak-anak. Supaya anak-anak saya jangan tercemar, karena dia kan contoh kita. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi itu memang seperti itu. Ya, nah pentingnya pemulihan hubungan dalam keluarga karena keluarga telah dirusak oleh iblis. Ya, karena itu saudara, kita lihat orang sekarang cari uang. Kemudian anak dibiarkan. Yang penting saudara, ya ekonomi kamu dicukupkan, semua kebutuhan secara jasmani dicukupkan, tapi pendidikan kurang. Betul apa enggak? Ya, pendidikan kurang. Ya, karena itu saudara yang anaknya masih kecil, mumpung masih kecil saudara bina. Kalau sudah dewasa lebih sulit lagi. Betul apa enggak? Ya, mulai dibina. Ya, saudara, ini yang Tuhan mau pulihkan supaya berbalik hati bapak-bapak kepada anak-anaknya dan hati anak kepada bapaknya. Amin. Jadi gambaran bapak itu udah rusak. Ada bapak yang bengis, ya diktator, otoriter, saudara, sehingga anaknya melihat, wah dia benci sama bapaknya, saudara. Sehingga saya nggak mau punya suami, akhirnya jadi lesbian di situ, saudara. Betul apa enggak? Ya jadi kayak gitu. Benci sama orang tuanya, dia nggak mau semua laki-laki. Wah nggak benar semua. Dia sakit hati, dia nggak mau punya laki-laki, dia jadi lesbi. Dia cuma yang sama sejenis, saudara. Inilah keadaan zaman saat ini. Ya, gambar Allah itu rusak oleh karena iblis, saudara. Dan anak-anak mereka hidup diajar bukan oleh orang tuanya, tapi diajar oleh dunia ini. Ya, nah saudara, ini yang Tuhan mau kerjakan ya dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Ya, nah saudara, kita perhatikan ya di dalam Lukas tadi, yang penting adalah pertobatan hati. Katakan sama-sama, pertobatan hati. Ya, firman Tuhan kemarin saudara, bahwa penghakiman dimulai dari mana? Rumah A. Siapa rumah Allah? Kita. Ya,
Tuhan bilang kamu memuji Tuhan tapi hatimu jauh dari Tuhan. Tuhan bilang terkutuk kamu. Ya, itu satu bau yang bukan harum tapi bau yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Kalau sementara kita memuji Tuhan lewat mulut kita, dan mulut yang sama kita mengucapkan kata-kata makian, kata-kata kotor, saudara, itu sangat menjijikkan buat Tuhan. Amin. Nah, karena itu saudara dan saya kita harus bertobat. Katakan sama-sama, bertobat. Coba kalau bapak-bapak mengucapin kata-kata binatang, saya mau tanya, anak-anak ikut gak, saudara? Jangan salahin anaknya. Kalau saya sih salahin orang tuanya. Anak itu terbentuk karena orang tua. Yang setuju katakan amin. Kalau orang tuanya disiplin, orang tuanya memperhatikan, mendidik, saudara. Ya, anak saya udah besar-besar, saudara. Kalau dia pulang malam, saya selalu WA, kamu di mana? Yang kedua, jangan pulang malam-malam. Anak, kok papa aku gini? Ya, ya, kan udah dewasa. Iya, tanda papa mengasihi, itulah papa kasih nasihat. Karena zaman sekarang, coba jam 9 malam aja setelah habis komsel, ya, selesai di rumah saya, itu ada begal jam 9 malam. Baru mau muter ke Bromelia, ada begal di situ. Yang kedua, saya bilang sama anak-anak, kalau mau keluar satu langkah keluar dari rumah, doa. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang tua nggak mungkin bisa ngawasin terus. Amin. Pergaulan mereka kita nggak tahu. Apa yang mereka hadapi di jalan, bahaya apapun kita nggak tahu. Tapi saya bilang doa. Ya, kalau saya nggak sempat doa. Tapi memang anak saya yang paling besar, Felicia, sampai sekarang pun mau bekerja, Pak, doa. Saya doa, tumpang tangan. Ya, Tuhan berkati sepanjang hari ini. Ya, Tuhan lindungi, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada menyertai. Ya, karena memang di dalam kepala keluarga itu ada otoritas yang bisa menurunkan berkat bagi anak-anaknya. Yang setuju katakan amin. Jadi yang mulai mesti dipulihkan siapa dulu? Kepalanya. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan di sini kepalanya sih udah puji Tuhan. Tapi jangan pernah berpuas diri. Terus maju. Amin. Ya, karena ini istri gambaran suami, suami gambaran Yesus. Ya. Nah, anak-anak gambaran orang tuanya. Nah, karena itu saudara, Tuhan mau pulihkan saudara dan saya. Ya, kita lihat keadaan dunia semakin rusak, saudara. Semakin rusak. Kita lihat anak-anak udah tawuran, saudara. Anak-anak kecil udah bawa parang yang besar. Mereka nggak segan-segan membunuh karena nggak diperhatikan dalam keluarga. Mereka main-main, saudara. Nggak diperhatikan, nggak dididik. Yang dididik aja kadang-kadang seperti itu bisa kelewatan. Kalau nggak diingetin terus, betul apa enggak? Karena pergaulan ini bisa merusak. Nah, kalau anak nggak dibekali hati takut Tuhan, nggak dibekali didikan dalam keluarga, mereka akan hanyut oleh arus dunia ini. Amin. Saudara bayangkan, saya kemarin tanya salah satu jemaat yang kerja di kapal pesiar, Natalan dirayakan nggak? Enggak. Lebaran dirayakan nggak? Enggak. Apa yang dirayakan? Hari Raya LGBT. Aduh, ini Tuhan murka, saudara. Betul apa enggak? Tuhan murka. LGBT hari rayanya itu dirayakan, tapi Natalan enggak. Ibadah enggak di gereja, di kamar enggak. Bebas semua. Betul apa enggak? Jadi kalau saudara dan saya bisa ibadah di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. 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 Saudara, orang Tuhan bilang apa? Itu ngegebuk, yang kedua ngemprang katanya, saudara. Benar. Saya bilang harus kayak gitu. Dikemplang, digebuk aja kadang-kadang ngeyel. Betul apa enggak? Ibadah, dosa jalan terus.
kalau di rumah Tuhan aja hampir-hampir gak selamat, apalagi yang di luar. Ngebohong jalan terus, kata-kata kotor jalan terus, pikiran kotor jalan terus. Ini dunia sekarang, saudara, dunia yang terbuka. Kita buka internet, semua ada, saudara. Hampir 70% itu semua seksual, kekerasan. Betul apa enggak? Kalau dengar khotbah, nanti dulu, gak mau, saudara. Betul apa enggak? Mistis, itu yang seperti di Wahyu. Orang senang yang mistis, orang yang senang apa, saudara, kekerasan, orang senang apa, saudara, seksual. Itu keadaan zaman saat ini. Dan mereka nggak tahu bahwa pada satu saat bumi ini akan musnah. Mereka nggak tahu bahwa pada satu saat ajal mereka akan menjemput mereka. Mereka seakan-akan hidupnya berjalan aja hari lepas hari tanpa memikirkan nanti saya mau kemana. Betul apa enggak, saudara? Ini pelajaran juga kan dari kita, plan Tuhan. Ya, ada salah satu plan Tuhan. Tiba-tiba bisa dipanggil Tuhan. Betul apa enggak? Yang udah sakit-sakitan, yang udah parah, kita pikir udah kita siap-siap deh, siap-siap. Tapi ternyata perpanjang, saudara. Betul apa enggak? Kita nggak tahu selangkah dari kematian hidup kita, selangkah dari maut. Ya karena itu, saudara, perkuatlah keluarga dalam diri kita. Amin. Saudara, anak saya biasakan sebelum bekerja, sebelum apa, Jeremy, Felicia, Theo, selalu kita ingatkan, baca firman. Baca firman. Walaupun kadang-kadang kamu baca firman tiap hari masih bolong-bolong, ayo tekun. Amin. Itu pun, saudara, masih bergumul dengan dirinya. Kenapa? Untuk berubah itu manusia itu sulit. Betul apa enggak? Udah tahu kebenaran, sekarang prakteknya ya cuma pengetahuan tapi belum dilakukan, belum berubah, masih pengetahuan. Nah, bagaimana jadi pelaku firman Tuhan? Kadang Tuhan izinkan penderitaan kita alami supaya kita betul-betul mengandalkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, gambaran Bapa di surga harus ada pada kita setiap kepala keluarga. Amin. Hati bapak-bapak kepada anak. Saya lihat sih di sini bapak-bapaknya semua dekat sama anak-anak. Justru jauh sama ibunya takut dia. Kebanyakan ibu-ibunya pada galak dan bawel. Ya, jadi pada dekat sama bapak-bapaknya. Saya bilang puji Tuhan. Ada satu yang mengebuk, ada satu yang membeban. Jadi lengkap lah, saudara. Ya, kalau semuanya disayang, nggak mendidik. Harus ada yang didik, harus ada yang membeban. Amin. Kenapa kita pasangan beda-beda nih? Yang satu galak, yang satu enggak. Itu Tuhan sudah tentukan, saudara. Kalau dua-duanya lembek, anak kita jadi liar, saudara. Betul apa enggak? Yang sebaliknya, kalau dua-duanya keras, anak kita jadi stres, saudara. Betul? Kita lihat tuh anak belum lama ini satu keluarga yang siksa anak remaja karena dia dinilai bandel, saudara, dari ibunya karena dia broken home, suaminya udah pergi, ya, dari ibunya, kemudian pamannya, kemudian siapa lagi, dia gebukin habis sampai mati. Saya bilang itu bukan salah anaknya, salah siapa? Salah orang tua. Betul apa enggak? Ya, jadi jangan kita cepat menghakimi. Karena yang Tuhan bilang, Tuhan akan membuat hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya. Amin. Nah, saudara, ini yang Tuhan mau pulihkan. Gambar bapak dalam hidup kita. Ya, nah kalau bapak dalam jemaat siapa? Bapak rohani saudara. Amin. Nanti kalau bapak rohani saudara buat macam-macam, semuanya pada macam-macam, saudara. Betul apa enggak? Ya, karena itu saya bukan hanya jaga anak-anak, tapi juga anak rohani. Kalau saya macam-macam, nanti anak rohani saya gimana? Plan-plan Tuhan saya gimana? Yang kedua, plan-plan Tuhan, kalau macam-macam hidupnya, gimana nanti yang di bawahnya?
Nah, saudara, kita punya tanggung jawab masing-masing. Yang setuju katakan amin. Terus lagi. Yuk. Ya, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia yang datang kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Ya, untuk memulihkan apa? Keluarga. Nah, mengapa dikatakan hari Tuhan yang besar dan dahsyat atau menakutkan? Yang pertama, yuk, slide. Ya, coba baca sama-sama 2, 3. Apa itu? Perkara-perkara yang besar-besar akan ya, kan dikatakan aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar. Besar apa? Hal yang besar, perkara yang besar akan terjadi. Apa yang terjadi? Yang pertama, baca sama-sama 2, 3. Kebangunan rohani terbesar di bumi, yaitu keluarga-keluarga dipulihkan. Amin, saudara. Amin. Tuhan mau pulihkan dulu nih keluarga. Karena kalau kepalanya dipulihkan, semua dipulihkan. Ya. Namun memang ada juga yang anaknya dulu lebih dipulihkan karena disakit hati sama bapaknya, gambar bapak udah rusak. Ya, di SPK saya pengikut Kristus penguritan, saya pernah ngajar hati bapak. Banyak anak-anak yang hancur hatinya. Kenapa? Gambaran bapak nggak ada dalam dirinya, sehingga dia sakit hati sama orang tuanya, saudara. Dan kemudian saudara, dia mulai dipulihkan hatinya di sana. Dia mulai mengampuni, ya saudara. Dan kemudian gambar Bapa itu dipulihkan, ya. Amin, saudara. Amen. Ya. Nah, tadi yang kita baca Maleakhi dan Lukas. Yang kedua, coba sama-sama 2, 3. Roh Kudus atas semua manusia, ya. Nah, saudara, Roh Kudus dicurahkan ke atas manusia agar apa? Mengadakan pembaharuan, ya, mengadakan apa? Kelahiran kembali. Karena itu saudara, dalam ibadah kita rindukan Roh Kudus ini hadir di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Amin. Saudara mau diurapi oleh Roh Kudus? Amin. Roh Tuhan. Kalau ibadah nggak ada Roh Tuhan, saudara, mati nih ibadah kita. Betul apa enggak? Nggak akan ada perubahan hidup. Ibadah kita nggak ada semangatnya. Semangat kita bukan semangat yang api yang asing, tapi api daripada Roh Tuhan yang mengubahkan hidup saudara dan saya. Amin. Ya, saudara, Roh Kudus dicurahkan ke atas semua manusia. Ya, yang berseru kepadanya akan diselamatkan. Ya, coba Kisah 2 ayat 17. Kisah 2 ayat 17. Yuk, kita baca sama-sama. Sudah ketemu? Ya, kita baca 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan apa? Mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Terus lagi, dan teruna-terunamu mendapat penglihatan. Terus, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Nah, Tuhan pulihkan semua. Anak-anak, ya, youth, kemudian orang tua, Tuhan pulihkan. Saat apa? Dilawat oleh Tuhan. Karena itu saudara, kalau kita ibadah penyembahan apalagi, jangan lihat kiri kanan, jangan gak fokus, pikiran kita kemana-mana. Kita memuji Tuhan tapi hati jauh dari Tuhan, pikiran kita kemana-mana. Saudara, itu gak mungkin dilawat Tuhan, itu pasti dilawat. Gak mungkin, ya. Karena itu rindukan Tuhan, jamah hatiku Tuhan, ubah hatiku Tuhan. Biar Roh Kudus hadir di sini, Dia memenuhi hidupku, menjamah aku, mengubah hidupku. Amin, saudara. Saudara mau diubahkan hidupnya? Amin. Ya, karena tanpa Roh Kudus, tanpa Tuhan yang berkarya dalam hidup saudara, gak mungkin hidup kita berubah. Betul? Ya, saya sejak muda saya dijamah sama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bawa saya terus. Akhirnya jadi hamba Tuhan. Saya lepaskan itu kerjaan yang bagus, yang papa saya bilang, kamu ini bodoh ya,
pekerjaan yang bagus kamu tinggalkan. Saya bilang, saudara, karena ini panggilan. Ya, dan Tuhan bilang langsung, saudara, kamu seperti Musa. Saya lihat, siapa yang ngomong? Saya baca Alkitab. Oh, rupanya Musa lebih senang menderita dengan umat Tuhan daripada senang, ya, untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ya, karena pekerjaan saya dulu itu rentan untuk buat dosa, saudara. Ya, karena selalu keluar kota. Kemudian di luar kota itu dijamu sama pimpinan cabang menjamu, bukan hanya jamuan makan, tapi juga wanita pun dijamu, saudara. Saya lihat teman-teman saya, saudara, yang sudah tua, yang sudah bawa tanah, saudara, masih suka melihat wanita-wanita muda, saudara. Apalagi kalau kita ke Bali, saudara, beberapa kali ke Bali, ya lagi kerja, pada tuh kita ke Bali, kita ke pantai Kuta. Gimana sih, udah tua, saudara. Udah tua gini, bawa tanah juga. Terus saudara, pas kita di penginapan, dia bawa wanita Jepang, saudara. Waduh, gawat itu. Saya bilang, aduh. Saya sempat di hotel, saudara, ditelepon dari siapa nih? Enggak tahu, dari sebelah, wanita sebelah, saudara. Bapak kesini, Bapak. Hah? Siapa? Aduh. Bukan saya sok suci. Namanya laki-laki mungkin ada, tapi Tuhan udah bawa saya ke situ, saudara. Amin. Bukan karena takut sama istri saya yang galak, saudara. Enggak, saya nggak takut, saudara. Karena kebanyakan kan laki-laki cuma takut suami takut istri. Jadi istrinya pada senang. Wah, nonton suami takut istri. Istrinya senang, suaminya juga senang, saudara. Dia langsung ketawa, buat takutnya juga. Ya, ya, saudara, nggak tuh di luar kayak kuda liar, saudara, di sana. Saya lihat memang kayak kuda liar, karena uang ada, kedudukan ada, oh semua ada, saudara, semua ada. Tapi kenapa saya lebih senang menderita dengan umat Tuhan daripada untuk sementara menikmati kesenangan dosa? Itu Musa. Makanya Tuhan panggil kamu seperti Musa. Saya bilang, mana? Itu seumur hidup saya loh, saudara, Tuhan bicara. Yang kedua, bukan hanya Tuhan bicara, iblis bicara sebentar. Saat saya baca kitab sungguh-sungguh, iblis bilang, bohong. Saudara, saya bilang, dari mana? Saya peperangan rohani dalam nama Yesus keluar. Wih, itu suara benar-benar audible, saudara. Ya, namun saudara, karena Tuhan sudah panggil. Amin. Buktinya Tuhan pelihara. Tahun 99 saya mundur, sampai sekarang 2023 Tuhan pelihara. Amin. Sehingga saya berkata seperti Paulus, aku tahu itu kekurangan, aku tahu itu kelimpahan. Dalam segala hal tidak ada yang rahasia bagiku, baik dalam hal lapar maupun dalam hal kenyang. Amin. Jadi materi bukan standar, saudara, tujuan utama. Ya, karena itu Tuhan bilang jangan ingin jadi kaya. Kalau kamu ingin jadi kaya, kamu terjerat nantinya. Kalau kamu kaya boleh, kamu harus jadi berkat bagi orang lain, ya, memberkati banyak orang lain, sehingga kamu bukan hidup untuk dirimu sendiri. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi saudara, saat saya dijamah sama Roh Kudus, di situ perubahan hidup saya terjadi. Mulai dari kampus, saudara, saya pelayanan kampus, saudara, lebih banyak melayani anak-anak muda, saudara. Ya, yang broken home, yang anak muda yang mereka sudah berselingkuh dengan pemain biliar, saudara. Ini Pak Restu gimana nih? Bukan Pak. Ini Restu gimana, Restu? Ya, Kak, loh, ini Kak Restu gimana? Saya nggak cinta sama dia, tapi dia sudah hamil. Saya belum punya pengalaman itu, saudara. Saya Tuhan Roh Kudus kasih saya hikmat daripada pelayanan Bantar Gebang, kasih, saudara, pelayanan, wah, melayani, saudara. Kuliah gimana? Lebih banyak pelayanan daripada kuliah. Tapi IPK-nya saudara 3, lebih. Ya, makanya orang tua saya bilang, kamu nih kuliah mau jadi pendeta? Apa mau jadi gimana? Ternyata benar jadi pendeta, saudara. Aduh, saya bilang ternyata Tuhan panggil. Amin. Ya, saudara, memang itu perjalanan hidup yang memang, ya, saudara, ukurannya adalah panggilan Tuhan. Ya, nggak semua harus jadi kepala. Tapi saudara menjadi gembala kecil dalam rumah tanggamu. Katakan sama-sama, gembala kecil. Dan saudara punya tanggung jawab itu.
menakodai istri dan anak-anak. Seperti kita kemudi. Kalau saudara yang bawa mobilnya itu nggak benar, saudara semua terperosok. Ya, karena itu kita mesti hati-hati. Karena ada tanggung jawab di situ. Amin. Ya, Roh Kudus dicurahkan atas semua manusia. Terus lagi yang ketiga, mukjizat besar akan terjadi yang akan dilakukan oleh Musa dan Elia. Jadi nanti di akhir zaman, saudara, ya Musa dan Elia akan datang kembali. Pernah Musa dan Elia datang menemui Yesus di Gunung Kemuliaan, karena Yesus mau dalam perjalanan ke Yerusalem. Saudara, Musa dan Elia mewakili orang yang hidup dibangkitkan, orang yang hidup diubahkan, yang mati dibangkitkan. Ya. Nah, saudara, Musa dan Elia, ya, mukjizat besar akan terjadi. Nah, ini yang saya mau tekankan. D, ayo baca sama-sama. 2, 3. Karena ini lagi rame nih, saudara ya. Lagi rame. Seluruh Israel yang tersisa, katakan sama-sama, tersisa, bertobat dan mengaku Yesus adalah Mesias dan diselamatkan. Berapa banyak yang tersisa? Ya, 2/3 bangsa Israel akan dibinasakan oleh Antikris. Kalau sekarang cuma 1.200. Memang biasanya peperangan bangsa Israel cuma, saudara, ya 2, 3. Betul apa enggak? Sekarang, 1.200. Mereka punya pertahanan luar biasa. Ya, Iron Dome, saudara. Kita lihat itu ditembakkan, roket-roket langsung ditembak, saudara. Kalau kita 5.000 roket di negara kita ditembak, habis gak, saudara? Habis. Wow, teriak sama-sama, habis. Orang roket pada terbangan, tentaranya pada joget-joget, saudara. Bilang, tenang, gak mungkin, saudara. Gak mungkin, semua pasti ketembak. Gak taunya mereka gak tahu, saudara. Ternyata dari darat ada, dari udara ada, dari laut ada. Wah, saudara. Sehingga mereka yang pesta di sana, saudara, 260 orang tewas. Itu anak-anak muda pada pesta. Bayangkan kalau mereka masih hidup dalam dosa, kemudian mereka ditembak dan mati pada saat itu juga. Saya mau tanya, selamat apa enggak, saudara? Enggak selamat. Betul? Ya, saudara baca coba Sakaria pasal yang ke-13. Sakaria. Kita buka Sakaria. Sakaria itu di Perjanjian Lama. Ya. Oke, Sakaria pasal yang ke-13. Ya. Ya, ayat yang ke-7 sampai 9. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan. Ya. Mati binasa, sehingga sisanya berapa, saudara? 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Jadi nanti belum seberapa. Karena itu, saudara, mata dunia selalu tertuju ke Israel. Selalu tertuju. Dari dulu, saudara. Ya. Jadi perang sekarang itu bukan perang antara Palestina dengan Israel, tapi Hamas dengan Israel. Katakan sama-sama, dengan siapa? Hamas. Nah, di poin piagam Hamas, salah satu poinnya adalah membumi hanguskan bangsa Israel dari peta bumi. Jadi nggak mungkin bisa berdamai, nggak mungkin, saudara. Dan salah satunya adalah yang mensupport adalah Iran, karena dia ingin, saudara, menghapuskan bangsa ini dari peta bumi. Bayangkan sekarang, luar biasa. Saudara, korban dari Israel banyak, Gaza banyak, nanti akan ada pasukan darat yang akan membumi. Netanyahu dia bilang ini baru permulaan. Bayangkan, saudara, baru permulaan
sudah seperti itu, habis. Dan saudara lihat, waktu direbut kembali itu pas perbatasan antara Gaza dan Israel, saudara, direbut kembali oleh IDF, itu tentara khusus daripada Israel. Dia bebaskan 250 orang yang tertawan, saudara, dan 60 pasukan Hamas itu dibunuh. Ada juga yang ditangkap, saudara. Dan pada saat ditangkap itu ada bendera itu. Ya, nanti kita akan tambah daya, saudara. Karena sudah mulai kipas-kipas, sudah AC musik tambah. Berarti saudara dan saya siap berkorban juga, saudara, buat kerjaan Tuhan. Amin. Supaya jangan saya mikirin, saudara, uangnya dari mana, gitu kan, saudara. Ya, karena ini kan rumah kita bersama. Amin. Belum sewa gedung, ini rumah kita. Tuhan bilang tenang, ini rumah kita bersama, saudara. Sehingga hamba Tuhan hanya memikirkan firman, berdoa bagi saudara. Amin. Dan juga pasti berkorbanlah hamba Tuhan. Dan ya, kalau anak-anak saya pada kerja, mereka berkorban, silang berkorban buat kerjaan Tuhan. Amin. Nah, saudara, selanjutnya diketemukan bendera ISIS. Ya. Nah, kalau saudara mau lihat tentang ini fakta Israel, ya, itu Monique Riskers dari orang Belanda, keturunan Belanda, ada dari bukan, suaminya Belanda, Riskers. Tapi dari omanya, saudara, itu bapaknya itu, opanya itu adalah orang Yahudi yang pernah juga pengen dibantai oleh Hitler dan lari ke Maroko, saudara, dan mati di Maroko. Ya, nah saudara, dia jurnalis 11 tahun, jurnalis, dan sekarang khusus untuk meluruskan pandangan-pandangan yang negatif terhadap Israel. Ya, jadi saudara nggak boleh bela Israel. Saudara juga nggak boleh bela Palestina. Yang kita doakan adalah peace Israel, peace Palestina. Amin. Coba peace, peace begini ya? Hah? Peace Israel, peace Palestina. Amin. Jangan nanti kita, Israel satu Palestina, jadi musuhan. Jangan. Karena kita membawa damai. Amin. Dan kita jelaskan, itu bukan perang Palestina Israel, itu perang Hamas. Hamas itu garis keras. Sama seperti di Indonesia ada partai yang garis keras. Saudara pasti tahu lah yang mana, saudara, partai garis keras. Betul apa enggak? Ya. Nah, saudara, sebenarnya di PBB sudah dibagi wilayah-wilayahnya, sudah dibagi, sudah disetujui bersama Palestina. Yasser Arafat, saudara, dengan Perdana Menteri Israel, saudara, sudah disepakati. Namun ada pihak yang tidak setuju. Nah, inilah garis keras. Sehingga terpisahlah, saudara, Palestina yang di tepi barat itu dikuasai oleh Fatah. Nah, ini bicara politik ya. Nah, yang di Gaza itu dikuasai oleh Hamas. Berarti ada dua pemerintahan di sana. Ada Perdana Menterinya masing-masing, saudara. Nah, yang Fatah itu yang mau bekerja sama, dan saudara, mereka mau duduk diam bersama untuk mendapatkan kesepakatan. Tapi yang Hamas nggak bisa. Bumi hangus, ini punya kita semua. Saudara, kalau kita lihat sejarah bangsa Israel yang dahulu, ya saudara, zaman kerajaan Daud 3000 tahun yang lalu, memang bangsa Israel sudah dinubuatkan bahwa dia akan kembali ke tanah airnya. Amin. Saudara, sudah ribuan tahun bangsa itu tercerai-berai oleh karena dosa ke seluruh dunia. Namun Tuhan di dalam Alkitab menubuatkan bahwa satu saat aku akan membawa kau kembali. Dan saudara, itu mukjizat. Tidak ada satu bangsa yang sudah gak punya negara, tercerai-berai ribuan tahun, saudara. Saudara, dia bisa kembali ke tanah airnya pada tahun 1948. Luar biasa gak, saudara? Itu mukjizat Tuhan gak? Mukjizat Tuhan, luar biasa. Ya, itu sebenarnya tanah airnya.
Nah, kalau Palestina yang di sini adalah sebenarnya Arab Palestina. Ya, bukan orang Palestina sendiri. Orang Palestina, Filistin itu sudah nggak ada. Udah nggak ada. Ya, sama seperti bangsa Amalek udah nggak ada. Ya, udah nggak ada, habis. Ya, nah Arab Palestina, ya, Yahudi Palestina sudah dibagi. Dan Yerusalem Timur itu kekuasaan PBB. Sudah disepakati, namun mereka melanggar. Nah saudara, saya akan mau tunjukkan dalam Matius pasal 24. Ayo. Oh, belum. Zakaria tadi ayat yang ke-9. Yuk, tinggal sisanya berapa? Sepertiga. Ayo kita baca. 23. Tadi Zakaria 13 ayat 9. 2, 3. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api, terus, dan akan memurnikan mereka. Seperti apa? Seperti orang memurnikan perak. Terus lagi, aku akan menguji mereka. Seperti apa? Orang menguji atau memurnikan emas. Terus, mereka akan memanggil namaku, dan aku akan menjawab. Terus, aku akan berkata, mereka adalah apa? Umatku. Dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Sampai mereka sisa. Akhirnya yang tersisa ini saudara, mereka dikepung oleh bangsa-bangsa. Mereka udah gak bisa buat apa-apa lagi. Mereka melihat Mesias. Dan mereka mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Amin. Jadi saudara, Yahudi yang kembali dari bangsa-bangsa lain, kalau yang Kristen gak boleh masuk. Hanya agama Yahudi. Walaupun dia bangsa Yahudi, tapi kalau agama Kristen tidak boleh masuk. Kita lihat ketatnya mereka. Ya, mereka sedang merayakan Torah kemarin kan? Saudara, turunnya Torah. Ya, nah Tuhan bilang apa tadi? Sepertiga itu akan dimurnikan, sama seperti kita. Saudara siap dimurnikan sama Tuhan? Ya, kemarin kan temanya adalah dimurnikan. Ya, saudara memiliki iman yang murni, dimurnikan lagi sama Tuhan. Saudara mau dimurnikan seperti emas? Ya, dikatakan, aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allah. Sampai mereka mengakui Yesus adalah Mesias. Ayo Matius kita baca. Ini masih berkaitan tanda akhir zaman ya, saudara perhatikan di sini. Ada pelajaran penting di sana apa yang Yesus katakan tentang bangsa Israel. Karena memang akhir zaman semua pasti ke situ akhirnya. Amin. Pasti ke situ. Jadi di satu pihak nih ada dua. Senangnya kita lihat saudara keadaan saat ini. Wah, Tuhan Yesus mau datang. Kita senang kan? Tuhan mau datang. Kita siap-siap saudara. Saya gambarkan saudara, waktu kita mau komsel di rumah saya. Sebelum komsel itu saudara 4 bulan atau 3 bulan sebelumnya, saya lihat kok catnya udah pada pudar. Kemudian kamar mandi mesti diperbaiki, saluran air got ya mesti diperbaiki, di luar jendela-jendela mesti dicat saudara. Itu persiapannya 3 bulan kita cicil ya, supaya pada saat saudara masuk ke rumah nyaman saudara. Halo ya, saya sama Jeremy saudara ya, saudara kita cat semua, kita cat saudara, jendela kita cat. Itu pun kalau ada berkat baru kita beli kan, berkat kita beli, kita cicil. Ayo kita mulai cicil sekarang. Saya gambarkan saudara kedatangan Tuhan seperti itu. Amen. Kalau Tuhan mau datang, kita mesti benah-benah diri, bersiap-siap. Amin. Yang tahu kelemahan kita siapa? Saya. Saya lihat nih rumah saya, oh kayak gini, mesti ini. Oh kayak gini, mesti perbaiki. Yang tahu tuh tuan rumahnya. Nah, kita kan rumah Allah. Saya mesti perbaiki. Jadi mumpung masih ada waktu, saudara mulai benahi diri saudara. Yang setuju katakan amin. Kalau itu saya bisa buat untuk rumah yang jasmani, supaya orang lain nyaman, senang semua. Kenapa kita nggak bisa buat untuk persiapan menyambut datangnya Tuhan kedua kali? Amin. Supaya yang senang siapa? Tuhan senang,
kita juga senang. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara mau siap-siap semua? Angkat tangan yang siap-siap. Kalau ada kelemahan mulai dibenahi. Nanti Tuhan datang loh saudara. Dilihat kalau ada yang ini belum nih, belum, mumpung masih ada waktu. Yang setuju katakan amin. Ya, nah saudara, coba Matius 24. Ini tanda akhir zaman. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Ya, Matius 24, ayat 32. Yang sudah ketemu katakan amin. Matius 24 ayat yang berapa? 32. Yuk kita baca. 23. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang apa? Pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. 33. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, terus sudah diambang pintu. 34. 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Ya. Nah saudara, yang tadi saya katakan, ada dua hal. Yang pertama kita lihat keadaan bangsa Israel seperti itu, berarti kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kalau nanti bangsa-bangsa mereka udah mulai bergabung dan bersatu untuk menghancurkan, berarti tandanya sudah semakin dekat. Kita udah mesti siap-siap. Tapi satu pihak juga kita sedih. Kenapa sedihnya? Banyak korban. 1.200 korban itu yang meninggal termasuk wanita dan anak-anak. Saya lihat saudara di Facebook ada seorang ayah yang anaknya remaja ditembak mati waktu penyerangan Hamas. Waktu diwawancara oleh wartawan dikatakan, saya kaget. Wartawannya juga kaget, bilang, saya bersyukur kepada Tuhan. Saudara Katolik, dibilang anak saya mati ditembak. Kaget. Tapi dia jelaskan kenapa alasannya. Sebab kalau anak saya diculik dan dibawa ke Gaza, itu dia lebih menderita daripada sekarang ini. Saudara, bayangkan anak saya akan, saudara, dia hidup dalam ketakutan setiap detik, saudara. Dia akan mengalami penyiksaan, saudara, kekejian. Jadi dia bersyukur kalau anak saya ditembak mati saat ini. Saudara bayangkan, saudara, luar biasa. Kan penderitaan saudara belum sampai segitu kan? Coba lihat kiri kanan. Udah sampai segitu belum? Lihat kiri kanan. Belum? Hah? Belum. Belum. Belum ya? Belum. Jangan sampai. Jangan sampai. Tapi memang orang Kristen harus menderita aniaya. Bukan karena dosa tapi karena kebenaran. Tuhan bilang kalau orang menderita penderitaan badani, dia sudah berhenti berbuat dosa. Kenapa? Taruhannya nyawa kok. Udah berhenti berbuat dosa, nggak mikirin dosa lagi. Betul apa enggak? Nah sekarang kita belum apa-apa. Sedikit tersinggung aja udah emosi. Kurang ajar. Betul apa enggak? Sakit hati, kecewa, apalagi saudara? Ngomel-ngomel. Sedikit kekurangan aja nyalain Tuhan. Tuhan gimana sih? Gimana mereka yang mengalami penderitaan bertahan dalam penderitaannya? Betul apa enggak? Kita lihat di depan mata, saudara. Itu pelajaran buat saudara dan saya. Yang sudah katakan amin. Sulit kenal. Jangan suka tersinggung. Jangan gampang sakit hati lagi, saudara. Belum apa-apa itu. Hah? Kalau kekurangan, ya itu biasa. Coba seri kanan, biasa. Kenapa saudara kalau lagi kelebihan saudara nggak bilang biasa? Kalau kekurangan saudara susah ngomong biasanya.
karena nggak mau kekurangan, saudara. Betul? Ya. Sehingga kita bisa mengucap syukur. Ayahnya yang anaknya ditembak mati, dia bisa bersyukur. Anak wanita yang dikasihin, saudara, itu cantik sekali. Saya bilang, wah ini luar biasa ini orang tua. Sambil dia hancur hati loh, saudara. Karena itu pilihan buat dia. Itu masih lebih baik daripada disiksa. Betul apa enggak, saudara? Ya. Nah, saudara, ini tandanya. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Pohon ara itu gambaran bangsa Israel. Ya. Dikatakan apabila rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semua ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Katakan sama-sama, sudah di ambang pintu. Kalau pohon ara itu sudah mulai bertunas, itu gambaran bangsa Israel. Kalau dia sudah mulai memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1948, itu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Itu dia mulai bertunas kembali. Ya, dikatakan Tuhan bilang, hati-hati, waktunya sudah dekat. Colek kiri kanan, sudah dekat. Nah, saudara, tapi kita baca lagi ayat 34. Ayo 34. Ayo kita baca sama-sama. 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semua terjadi. Sebelum ayat sama. Angkatan ini, ya, artinya angkatan, saudara, pada saat pohon ara itu bertunas, yaitu pada saat bangsa Israel itu memproklamirkan kemerdekaannya. Tahun berapa? Mei 1948. Berarti hanya tersedia satu angkatan. Setelah satu angkatan itu berlalu, maka Tuhan datang. 1948. Kalau satu angkatan, saudara, taruh satu angkatan paling manusia hidup paling lama 100 tahun. Berarti 2048. Sekarang 2023. Kalau satu angkatan 80 tahun, berarti dikurangin lagi, saudara. Dikurangin berapa? 20. 2000 berapa? 28. Iya. 2028. Iya. Siap, saudara? Siap. Siap? Siap nggak siap? Siap, nggak siap? Harus siap. Udah Tuhan, satu angkatan kan yang paling ada yang 120 tahun Tuhan. Ada yang umur 120 tahun. Taruh 120 tahun. 1948 tambah 100 2048. Tambah 20 lagi 2068. Itu paling lama. Katakan sama-sama, paling lama. Apa? Paling lama. Karena kita lihat keadaan manusia semakin bejat sekarang. Udah gak bisa diperbaiki. Dunia juga. Sekarang global warming. Betul apa? Pemanasan global. Semua bangsa berteriak ini. Kekeringan. Betul apa enggak, saudara? Setelah kekeringan yang besar nanti akan ada kelaparan. Betul apa enggak? Aduh. Sekarang kalau saudara hatinya masih duniawi, saya masih duniawi, berarti kita sudah dibutakan. Seperti orang dunia yang cuma berlalu lewat. Dia pikir hari itu berlalu begitu aja. Enggak, pasti ada akhirnya. Sama seperti hidup kita pasti ada endingnya. Tapi sebelum ending, sebelum akhir itu, kita harus mempersiapkan diri. Katakan sama-sama, mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri. Amin. Amin. Soalnya kiri kanan, jangan buat dosa lagi ya. Nanti Tuhan panggil gimana? Bukan nakutin sih, saudara. Tapi kalau hari itu tiba kita hidup dalam dosa,
Gimana itu? Betul apa enggak? Belum lama ada satu anggota DPRD yang diketemukan di hotel dalam keadaan tak bernyawa. Sebelumnya dia panggil tukang pijit, saudara. Dia bilang kan terapis. Dia manggil tukang pijitnya jam 11 malam, saudara. Pijit 11 malam. Tahu sama tahu lah kita. Bilangnya terapis. Iya. Iblis nggak senang. Iya, iya. Iblisnya nggak senang, saudara. Karena udah mulai terbuka semua. Nanti udah buat dosa, tahu-tahu nggak bernyawa. Begitu melek di mana, saudara? Tempatnya, hah? Neraka, saudara. Soleh kiri kanan, jangan buat dosa lagi. Nanti kalau nggak ada kesempatan gimana, saudara? Habislah kita, betul? Kita ini seperti siapa, saudara? Ya, seperti siapa ya? Yang tinggal di Sodom siapa? Lot ya. Yang di dalam terus-menerus menderita. Karena itu dia hidup di tengah-tengah lingkungan Sodom. Dia menderita, saudara. Nah, kita seperti itu. Menderita. Kalau melihat orang buat jahat, orang buat yang gak benar, roh kita menderita. Tapi jangan kita mencemplungkan diri dalam dosa. Yang setuju katakan amin. Lot, walaupun dia menderita karena kebenaran, dia bertahan. Sampai akhirnya Tuhan panggil dan tarik dia dari Sodom dan Gomora untuk keluar dari Sodom dan Gomora. Yang setuju katakan amin. Nah, gambaran saudara, kita hidup di dunia ini di bawah kuasa si jahat. Kita menderita. Kalau kita buat benar, justru kita dibully, saudara. Betul apa enggak? Kita menderita. Namun satu saat Tuhan akan tarik kita meninggalkan dunia, dan kita hidup bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, ingat, hanya sepertiga nanti bangsa Israel yang tersisa. Bayangkan, luar biasa. Berarti terjadi pembunuhan yang luar biasa, saudara. Di satu pihak kita senang Tuhan mau datang, satu pihak kita bersedih karena bangsa pilihan ini mengalami kebinasaan yang luar biasa, saudara. Ya, terus lagi. Ya, yuk terus CD-nya. Yuk, ayat yang kedua. 23, perkara yang menakutkan akan terjadi. Tadi kan hari yang besar dan dahsyat. Dahsyat itu menakutkan. Tata surya akan bergoncang hingga orang mati karena ketakutan. Ya, kita aja kemarin COVID aja pada takut kan? Betul apa enggak? COVID itu belum seberapa, saudara. Belum seberapa. Karena itu sebelum Tuhan datang, biarlah kita diangkat oleh Tuhan. Sehingga saudara rapture namanya. Saudara nggak mengalami namanya kesengsaraan besar. Yang setuju katakan amin. Saudara mau diangkat Tuhan? Amin. Kalau tertinggal kesengsaraan besar, kita bisa selamat, tapi taruhannya nyawa. Nggak apa-apa. Tubuh binasa, tapi jiwa selamat. Nggak apa-apa. Ya. Nah, saudara, yang B, kematian setengah penduduk bumi. Mula-mula seperempat bumi, disusul sepertiga dalam Wahyu 9 ayat 15 dan Wahyu 6 ayat 8, sehingga tersisa hanya setengah. Apakah itu karena nuklir? Bisa. Kita lihat semua bangsa-bangsa berlomba untuk nuklir kan? Kalau ditembakkan musnah. Betul apa enggak, saudara? Kemana kita bisa lari? Itu senjata yang dahsyat, saudara. Luar biasa. Wahyu 6 ayat 8 ya. Coba kita baca Wahyu 6 ayat 8. Wahyu 6 ayat 8.
Yuk, ini keenam meterai pertama dibuka. Ya, ini ada 7 meterai. Ada di Wahyu itu 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan. Ini bicara penghukuman semua. Kalau saudara baca kitab Wahyu, saya baru berapa kali baca kitab Wahyu, saya sudah hitungkan baru 25 kali. Ya, saudara harus baca itu. Walaupun gak ngerti, baca. Ya, ayo. Wahyu 6 ayat 8. Yuk, sudah ketemu, kita baca sama-sama. 2, 3. Sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya. Yang menungganginya bernama Maut, terus dan kerajaan maut mengikutinya, terus dan pada mereka diberi kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan apa? Dengan pedang. Kan sekarang pedang besi kan? Balasan bangsa Israel apa? Pedang besi. Pedang itu bukan bicara, ayo kayak zaman dulu lagi saudara, kita bertempur pakai pedang. Enggak, sekarang roket dan nuklir saudara. Enggak zamannya pedang habis loh saudara. Ya. Dengan pedang, coba lihat lagi dampaknya apa saudara terjadi peperangan itu. Terus 2. Nah, dampaknya akan ada kelaparan. Kita lihat sekarang yang di Gaza, tutup bantuan, tutup semua, baik air, obat-obatan, listrik, malam gelap gulita. Nggak ada air, nggak ada obat-obatan, nggak ada listrik, nggak ada makanan, habis semua. Saudara hidup di tengah-tengah itu mau nggak saudara? Habis. Kenapa? Karena selama ini air disuplai sama Israel, listrik disuplai gratis semua saudara. Air gratis, obat-obatan gratis, listrik gratis. Begitu dia dikasih gratis tapi nyerang, dia malah nyerang, ya ditutuplah semua. Tapi kan yang korban rakyat kan, kesian. Kita lihat akan ada kelaparan. Ya, ini luar biasa saudara. Dan saudara jangan ngalami ini. Sebelum perang dunia terjadi, kita sudah diangkat Tuhan. Bayangkan kalau perang dunia terjadi, setengah penduduk bumi akan musnah. Sekarang penduduk dunia berapa? 8 miliar. Berarti setengahnya berapa saudara? Bayangkan kalau 4 miliar orang meninggal, kuburan nggak muat saudara. Mau dikuburin gimana saudara? Hah? Yang ada dibakar semua saudara. Daripada bau kan? Betul apa enggak? Jadi kalau kita meninggal layak saudara, puji Tuhan, masih ada kuburan, masih ada peti mati saudara. Ini seperti bangkai saudara, habis. Bahkan pada zaman bangsa Israel itu berperang saudara. Ya, saudara, mayat-mayat bergelimpangan menjadi pupuk bagi tanah. Wah, luar biasa. Memang sejarah Israel itu penuh dengan peperangan. Karena dari dulu memang tidak disukai. Ya. Nah, saudara, dikatakan disusul sepertiga dari Wahyu 9 ayat 15. Ayo. Tadi belum apa? Dengan pedang, dengan kelaparan, terus penyakit sampar. Jadi kalau bangkai-bangkai itu banyak, pasti ada penyakit. Kayak dulu kan ada Ebola kan? Kalau bangkai-bangkai banyak, virus Ebola saudara yang makan daging manusia. Wih, menakutkan. Terus lagi. Dan akan ada binatang buas. Wah, jadi saudara itu yang suka makan bangkai apa? Burung pemakan bangkai. Nah, itu burung gagak apa? Ada burung pemakan bangkai juga. Nah, itu pesta dia saudara, pesta. Habis. Ya. Nah, ini kita mesti berjaga-jaga, ya. Nah, Wahyu 9 ayat yang ke-15. Wahyu 9 ayat 15. Ini sangkakala yang ke-6. Jadi kalau saudara baca Wahyu itu ada 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan. Itu bicara penghukuman. Dan terus frekuensinya semakin meningkat terus. Ya, itu yang namanya kesengsaraan besar itu terjadi kalau ditinggal. Ya, karena itu saudara,
persiapkan diri kita supaya kita diangkat oleh Tuhan. Amin. Ayo ayat 15 kita baca sama-sama. 2, 3. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Wah, luar biasa, luar biasa. Ya, sehingga yang tersisa cuma apa? Setengahnya. Terus lagi, slide. Ya, nah akan ada gempa bumi yang terbesar akan terjadi, saudara. Dan tangisan dan ratapan yang besar dari bangsa-bangsa. Wahyu 18 ayat 15, ayat yang terakhir. Wahyu 18 ayat 15. Ayat 15. Yuk. Ini jatuhnya Babel, ya. Babel itu kerajaan dunia. 15. Ayo kita baca sama-sama. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya dan sambil menangis dan meratap. Ya, saudara, akan ada ratapan besar dari bangsa-bangsa. Ayo kita bangkit berdiri. Kita akan, saudara, kita menutup dalam doanya. Ya. Kita nyanyikan pujian sebentar. Ya, kita akan duduk berdiri. Kita nyanyikan kini ku menantikanmu datang kedua kalinya. Yesus Tuhan penebusku. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan penebusku. Yesus Tuhan penyelamatku. Kau datang ke dalam dunia. Kau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan menebusku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan menyelamatku. Amin, amin. Kau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Ini